لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yang diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW duduk memberikan mau'izah dan peringatan-peringatan yang baik kepada kami yang menggetarkan hati-hati kami dan yang menyebabkan melelehnya air mata kami, menunjukkan bahwasanya mau'izah dan peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW saat itu betul-betul menghunjam di hati para sahabat. Bukan artinya kemudian mau'izah yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW selain dari majelis itu tidak menggentarkan hati, tidak menyebabkan air mata mereka berlinang dan tidak pula menakjubkan mereka, tidak. Tapi mereka rawi mengatakan bahwasanya kali ini terjadi hal tersebut dari baginda Nabi SAW, bahwasanya beliau keluar memberikan mau'izah kepada kami, dampaknya hati kami semua bergetar dan mata kami semua berlinang air mata. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, atau kami mengatakan, wahai Rasulullah SAW, seolah-olah mau'izah yang baginda sampaikan saat ini merupakan mau'izah dan peringatan wasiat terakhir dari seseorang yang meninggalkan kerabatnya atau meninggalkan kedekatannya. Jadi seolah-olah disampaikan oleh sahabat bahwasanya wahai Rasulullah, peringatannya Rasulullah dan nasihatnya Rasulullah dan mau'izahnya kali ini seolah-olah adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW setelah ini akan berpisah dengan kami selama-lamanya. Maka dari itu tolong berikan wasiat kepada kami yang bisa kami pegang, Maka Nabi SAW memberikan wasiat secara ringkas. Aku berwasiat kepada kalian agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya inti takwa adalah kita melaksanakan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala secara maksimal sesuai dengan tuntunan, dengan niat yang ikhlas lillahi taala, sehingga bisa menjadi penghalang bagi kita semuanya dari murkanya Allah. Ada perintah kita jalankan, ada larangan kita jauhi semaksimal mungkin. Itu semuanya akan menjadi benteng kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tidak murka kepada kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu yang dimaksudkan dengan takwa, wallahu alam secara umum. Ini maksudnya praktek perbuatan takwa ya, praktek perbuatan takwa. Sedangkan takwa itu sendiri adanya di dalam hati, dan dampaknya praktek perbuatan hal tersebut. Wallahu alam. Semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita semuanya sebagai sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Kemudian berikutnya wasiat Rasulullah SAW, wasam'i wat ta'ah, dan hendaknya kalian mau untuk mendengarkan dan taat kepada pimpinan-pimpinan kalian. Maksudnya kepada penguasa-penguasa kalian. Hendaknya kalian mau dengar dan mau taat kepada para penguasa yang berkuasa atas kalian. Tentunya tidak mutlak. Kalau yang menguasai kaum muslimin orang kafir, ya tidak berhak orang kafir untuk ditaati oleh orang muslim. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selamanya tidak ada jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Enggak boleh. Anda mukmin, Anda beriman kepada Allah, tidak boleh memberikan kekuasaan atas diri Anda sejengkal pun, setitik, setetes pun kepada orang-orang non muslim atas diri Anda. Kalau sampai itu terjadi,
Kalau sampai itu terjadi dengan pilihan Anda, dengan rela, dengan tanpa ada sebab keterpaksaan di mana kita kemudian terpaksa sama sekali tidak bisa berbuat kecuali melakukan hal tersebut, sukarela membukakan pintu bagi orang kafir untuk berkuasa atas diri kita orang mukmin. Kuasa apa saja? Kuasa kepemerintahan umum, kuasa ketentaraan, siapa ayo? Nah, kuasa kepolisian, siapa ayo? Nah, jawab sendiri, ya. Kuasa ini, kuasa itu tidak boleh kalau saya dan Anda mukmin. Wah, mau menang sendiri terserah. Itu ajaran agama kita dan itu maktub di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Silahkan untuk dibaca sendiri. Silahkan untuk ditanyakan kepada ahlul ilmi yang kompeten. Tidak ada kesempatan kuasanya orang kafir atas mukmin, apalagi munafik. Apalagi munafik. Sekecil apapun tidak ada hak bagi dia untuk berkuasa atas mukmin. Milih dengan sukarela, milih dengan sukarela dan ridho dengan sukarela untuk diatur oleh mereka dan untuk dikuasai oleh mereka. Maka berarti sudah menggadaikan din, menggadaikan agama. Betul. Kembali. Maka dari itu kita wajib untuk taat dan mendengar dan taat kepada siapa yang menguasai kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah secara mutlak tentunya. Enggak boleh ada reserve taat kecuali dalam hal ini, nurut kecuali dalam hal itu, taat sekian persen, nurut sekian persen, yang persentase yang lain tidak taat kepada Allah, nggak boleh. Itu namanya taat mutlak. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah secara mutlak. Taatlah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya juga secara mutlak. Nggak boleh Rasulullah nyuruh kok kemudian kita sengaja nawar aja nggak boleh loh, apalagi mundur untuk nggak mau terima perintahnya Rasulullah, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Tidak boleh. Berikutnya, dan para pimpinan kalian, para pimpinan kalian, maksudnya penguasa, dan di antara kalian atau dari golongan kalian, dan para pimpinan dan para penguasa dari golongan kalian, minkum Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, dan ada tambahannya wa ati'u ulil amri, tidak adanya cuman ati'ullah secara mutlak, ati'ur Rasul secara mutlak, wa ulil amri minkum. Silahkan taat juga kepada penguasa-penguasa dari golongan kalian, tetapi ketaatannya tidak boleh mutlak. Kalau ketaatannya mutlak sakar PDW, nanti penguasanya untuk nyuruh sana, nyuruh sini, merintah sana, merintah sini, buat aturan sana, buat aturan sini, undang-undang diutak-utak sana sini, dibuat sama dia sakar PDW, menguntungkan dia, membahayakan yang lain. Aturan dan syariat yang diturunkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengatur negerinya dengan aturan yang seperti itu. Itu tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali. Apalagi rebutan penguasanya, rebutan kekuasaan, rebutan kursi untuk itu. Wah, itu nanti di hadapan Allah berat. Makanya perlu penguasa-penguasa kita untuk dinasihati, untuk diberi masukan-masukan, dan untuk didoakan. Kalau kita umpamanya sudah nggak bisa milih kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, nggak bisa milih penguasa-penguasa kita kecuali dengan cara tertentu yang sudah didesain, yang sudah diatur dan sudah dibuat oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu.
Akibatnya siapapun yang dimaui oleh mereka bisa menjadi penguasa dan menjadi pemimpin. Sedang yang dipimpin orang-orang muslim sudah berusaha, sudah berupaya, sudah berjuang sambil berdoa, tapi ya tetap kalah. Wong 60% aja bermasalah. 60% kota-kota se-Indonesia daerah bermasalah. Dari 40%, 18% atau berapa itu juga potensi masalah. Iya coba harap jedul Mas Iwan jadi presiden. Nah, iso Mas Iwan, sabar mawon ya. Nggak bisa. Hai. Akhirnya timbul suatu sosok seorang penguasa mengaku muslim meskipun suri teladannya jelas-jelas munafik umpamanya. Jelas-jelas munafik, suri teladannya loh ya. Siapa? Kamal Ataturk. Itu munafik tulen. Kalau pengen tahu munafik itu siapa? Abdullah bin siapa? Bin Salul itu siapa di zaman ini? Yaitu Ataturk itu. Makanya kalau sampai itu jadi suri teladannya, astagfirullahaladzim, ngeri, ya, ngeri parah. Perlu untuk dinasihati, perlu untuk diarahkan. Kalau nggak tahu ya perlu diajari. Alhamdulillah ada orang-orang yang sudah berusaha untuk memberitahu, mudah-mudahan nasihat-nasihatnya ini bermanfaat. Allahumma amin. Baik, taatlah kepada para penguasa kalian, dengarlah dan taatlah kepada penguasa-penguasa kalian, meskipun yang menguasai kalian itu adalah hamba. Nah, tetapi di sini tidak dimaksud secara syar'i ya. Maksudnya meskipun kalau sampai yang menguasai kalian itu suatu saat nanti adalah sosok seorang hamba saya, maka hendaknya kalian taat kepada penguasa tersebut meskipun itu hamba saya. Dan secara aturan syariat Islam, hamba saya tidak boleh menjadi khalifah, tidak boleh menjadi raja, tidak boleh menjadi penguasa. Namanya dia hamba saya. Hamba saya itu seperti barang kepemilikan. Saya punya ini, saya beli di toko. Ketika saya beli ada bandrolnya atau ada stiker harganya. Lah hamba saya itu nanti kalau sudah ada, nanti ya sebentar lagi kan ini Israel sampai yang lain bentar lagi lah ditol-toli kabeh ya. Ketangkep itu mereka nanti ditol-toli, dijual, dikasih bandrol atau dikasih stiker harga. Berapa? 100 juta. Kenapa? Ototnya kuat. Berapa? 200 juta. Kenapa? Orangnya cantik. Ini berapa? 300 juta. Kenapa? Begitu. Itu hamba saya. Itu dijual belikan seperti barang. Dan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Hamba itu tidak memiliki dirinya sendiri, tetapi dimiliki oleh tuannya. Lah kalau orang dimiliki oleh tuannya lalu menjadi penguasa negeri, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa siapa? Cukong. Iya. Yang berkuasa nanti orang-orang lain yang punya modal. Iya. Hamba sahaya di dalam Islam nggak boleh jadi pemimpin. Hamba betulan loh ya, bukan hamba-hambaan yang kalau orang di sini kan belum ada hamba sahaya. Kalaulah suatu saat yang menjadi penguasa di antara kalian adalah sosok seorang hamba sekalipun, dipaksakan untuk menjadi penguasa dan betul-betul menjadi penguasa, syaratnya muslim loh ya, syaratnya muslim, maka hendaknya kalian dengar dan taat. Dia menegakkan sholat jamaah dengan Anda, dia menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala pada negeri yang dikuasainya. Dia berusaha menjalankan aturan-aturan syariat, melindungi rakyat-rakyatnya, meskipun
tukang zina, tukang mabuk, tukang apa lagi Pak? Zalim sana, zalim sini, tukang ini, tukang itu. Tetap punya hak untuk ditaati. Itu kalau sampai terjadi loh ya. Hamba pun hendaknya kita taat. Hendaknya kita mentaati. Tapi kalau sudah munafik, nah ini lain cerita. Apalagi kafir, maka lain cerita. Wallahu a'lam. Kemudian kenapa kok sedahsyat itu, kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya fa innahu man ya'ish minkum ba'di, atau man ya'ish minkum, barang siapa yang panjang umurnya di antara kalian kemudian akan hidup, maksudnya setelah sepeninggalku nanti di akhir zaman, fasayarah ikhtilafan katsira, niscaya dia akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat jauh, yang sangat besar, yang sangat banyak dari apa yang telah kuajarkan dan apa yang telah kusunnahkan dan apa yang telah kutinggalkan dan apa yang sudah menjadi sunnah dari para khulafa ar-rasyidin. Nanti semakin jauh masanya, semakin akan terjadi perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Semakin menjauh dari ajaran din, semakin menjauh dari sunnah Nabi SAW, semakin jauh dari aturan syariat. Itu yang akan kalian dapati dan itu yang akan kalian temui di perjalanan hidup Anda nantinya di belakang hari. Lalu nasihat Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaknya kalian berpegang teguh kalau sampai nantinya loh ya, qadarallah, kita itu bertemu dengan hari-hari cobaan tersebut, dan hari-hari itu wallahu a'lam sekarang sudah terjadi, bahkan sebelum sekarang juga sudah terjadi. Coba dari apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah dan apa yang sudah berjalan di zaman Khulafaur Rasyidin dan di zaman sahabat, detik ini prosentasenya berapa yang masih sisa dari aturan-aturan yang ada? Berapa? Malah mungkin kalau ada sahabat Nabi saiki urip ngono ya Pak ya, seperti hidup lagi pun delok ini, ya Allah, ini apa ini, katanya kok ada alam seperti ini. Ya betul, ngelihat ini siapa ini, muslimin kok begini gitu. Itu mereka kan bukan cuma heran, mangkir. Iya, muslim kok seperti gini-gini. Mana tanda-tanda Islam yang dahulu pernah ada di zaman Rasulullah SAW? Mana tanda-tanda Islam yang dahulu pernah ada di zaman Khulafaur Rasyidin? Mana dulu tanda-tanda Islam yang nampak di negeri-negeri Islam yang wujud? Sekarang sudah nggak ada, kecuali sedikit sekali. Bukan diprediksi, tapi dikabarkan langsung oleh Nabi SAW, dan itu mukjizatnya Nabi SAW. Silakan dibacalah di dalam sejarah-sejarah ini. Kita baca bagaimana dahulu sejarah-sejarah Nabi SAW, begitu juga sejarah-sejarah Islam di zaman-zaman berikutnya. Mari kita kita bandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Untuk urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan umat, berapa sisanya apa yang telah ditinggalkan dan diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Fasayarah ikhtilafan katsira, kalian bakal melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, bukan cuman sedikit. Maka nasihatnya Nabi SAW, kalian bila bertemu dengan saat-saat itu, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang sudah kuajarkan kepada kalian. Pegang teguh apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Urusan apa? Segalanya. Batasannya apa? Kemampuan. Batasannya kemampuan. Kalau kita mampu untuk berpegang teguh dengan jumlah sunnah sampai 100%, ya pegang. Nggak mampu maka 80%, nggak mampu maka 70%, maka berikutnya semampunya. Yang namanya sunnah Nabi SAW jangan ditinggal. Sunnah Nabi itu apa Pak? Sunnah Nabi itu apa? Coba jenengan bertanya kepada muslimin.
Ya, kalau ditanyain sunnah Nabi itu apa? Oh, sunnah Nabi itu ya salat sunnah itu loh Pak. Sama puasa sunnah, sama ya itu sunnah Nabi. Iya betul. Tetapi itu kelumit bagian dari sunnah Nabi SAW. Sunnah itu artinya thariqah. Thariqah itu manhaj ataupun jalan. Jalan beragamanya Nabi SAW dari urusan kehidupannya Nabi SAW, pribadinya maupun untuk umat. Itulah sunnahnya Nabi SAW. Sedang yang khusus untuk Nabi ya jangan ditiru, itu khusus untuk beliau. Tetapi apa yang diajarkan untuk umum kaum muslimin, itulah sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Tadi saya katakan terkait dengan urusan pribadi sampai kepada urusan kenegaraan dan umat, itu semuanya sunnah. Harus diketahui, harus dipelajari, harus diketahui, harus difahami, harus dipraktekkan, dan bahkan harus diperjuangkan. Hidup kita cuma sekali, kalau bukan untuk itu, saya nggak katakan rugi, bahaya naik urip. Kalau kita terus hidup bahaya, panjang umur kita, semakin ancaman makin kenceng atas kita. Bunuh diri haram, ayo bunuh diri haram ada, betul. Terus gimana maunya? Balik sana juang, nggak ada jalan lain. Balik berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang satu untuk memahami sunnah-sunnahnya Nabi SAW, kedua untuk mempraktekannya, ketiga untuk memperjuangkannya. Mati untuk itu mulia. Mati untuk itu, mati karena itu. Itu yang jadi cita-citanya orang-orang yang pandai dan orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang cerdas. Mati bukan untuk itu, gembel matinya. Betul. Mati gembel. Mending kalau cuma mati gembel, kita rugi di dunia kita, dipakai main-mainan, dipakai anak tangga, dijadikan budak. Padahal jelas-jelas kalau kita ini orang bebas, dijadikan bebas habis-habisan. Bukan untuk urusan dunianya tak lah ya Pak. Urusan dunia gampang. Nggak apa-apa kita mau diperes-peres, mau di apa pajak apa Pak yang belum. Ayo sebut aja, nggak apa-apa. Pajak apa? Aku ya anjel ya jangan. Iya betul. Pajak apa? Semua akan dipajaki. Anda bersin nggak jureng gitu, tetap dipajaki nantinya. Bentar lagi, betul. Dan apa yang terjadi sekarang itu Pak, Bu, ini yang dulu terjadi di zaman Nasoro dulu, dan terjadi di zaman jahiliyah, yang disebut atau diistilahi dengan asyarun pelakunya. Asyarun tukang mengunguti pajak-pajak. Tentunya mungut pajak itu ya ada yang majeki, ada yang majeki. Itu urusan dunia. Kita dirampoki dunia kita, ya nggak seberapa. Tapi sekarang masalahnya rampoknya itu sudah ngerampok agama kita, sudah ngerampoki agama kita. Kita nggak bisa lagi untuk menjalankan syariat din kita ini dengan sempurna, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin kita maupun manusia kita, kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Nggak mau mengabdi jangan hidup. Hidup tidak mengabdi, khianat. Khianatnya bukan kepada bangsa, kepada negara. Itu sudah banyak pengkhianatnya. Ya, maksudnya kalau kita tergolong dari salah satu dari pengkhianat itu, maka kita dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Dan jelek di mata hamba sebelum jelek kita di matanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Khianat kepada Allah. Diberi oleh Allah umur, ditanggung oleh Allah semua kebutuhannya. Anda tuh bisa menanggung diri Anda apa toh? Anda bisa mendapatkan uang sepeser aja dengan kekuatan akal Anda, kefahaman Anda, kekuatan otot Anda, kekuatan jaringan Anda, kekuatan semuanya lah. Anda bisa dapat satu peser? Nggak bisa. Itu cuma pemberian Allah Ta'ala kepada Anda. Kalau sampai ada yang bilang bisa, saya dapat ini karena
kepandaian akal saya, tingginya pendidikan saya, ijazah-ijazah yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya dapati. Namanya suruh ganti Karun. Namanya bukan Pak Paimin, bukan Pak Paiman, bukan Pak ini, bukan Pak Rosid, bukan. Namanya Korun. Korun. Iya betul. Dan silahkan baca di dalam Al-Quran, Anda akan sebutkan kata kunci Korun gitu aja. Masuk ceritanya seperti apa. Nanti Anda akan dapati itu. Tidak. Diberi oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, makhluk ciptaan yang melata di bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Dari sejak dia lahir ceprot sampai dia masuk ke kuburannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu, semua diciptakan oleh Allah dengan hikmahnya Allah dan dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak zalim kepada siapapun. Ditanggung oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, ditanggung oleh Allah dengan satu tujuan apa? Agar mengabdi kepada Allah. Maksudnya apa? Ya menjalankan aturannya Allah. Mengabdi itu artinya beribadah. Artinya beribadah. Beribadah itu total kita memberikan diri kita kepada Allah untuk melaksanakan dan melakukan segala yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hidup. Apa enggak boleh maksiat? Enggak boleh. Tapi kalau jatuh maksiat, ya enggak ada manusia yang enggak jatuh maksiat, semuanya jatuh. Saat Adam alaihissalam jatuh maksiat kok di mana? Surga lagi. Apalagi saya sama Anda. Terus gimana? Ya tobat, inabat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu tujuan kejadian kita. Tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka semua kita ini semuanya harus jadi pejuang. Pejuang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pejuang untuk tahu sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, memahaminya dengan baik, mempraktekkannya dan memperjuangkannya di buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik bumi itu namanya Indonesia maupun bumi-bumi yang lain. Jangan kemudian dikotak-kotaki, dipetak-petaki, kemudian dikatakan ini negeri Indonesia, ini negeri Malaysia, ini negeri sana, ini negeri sana. Masing-masing otonom punya kekuasaannya sendiri-sendiri. Boleh melakukan apa saja yang dia mau. Tidak. Pemikiran itu adalah racun-racun yang masuk ke dalam Islam. Dan ini yang menyebabkan ikhtilafan katsira. Perbedaan-perbedaan yang sangat panjang, yang sangat jauh, yang sangat besar. Maka nasihatnya Rasulullah dan wasiatnya Rasulullah SAW, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi SAW, dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin, para khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. 3. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang keempat dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. 4 orang ini yang diistilahi sebagai al-khulafa'u ar-rasyidun al-mahdiyun. Wallahu taala alam. Nah, sunnah-sunnah mereka itu ketika kita diperintah oleh Nabi SAW dan diwasiati oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh dengannya, maka kita tuntutannya atas kita untuk kita pelajarinya. Dipelajari apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau terkait dengan urusan pribadi sampai urusan umat, ya. Kemudian mari kita menjalankannya dengan baik dan kita pegang teguh dengan baik. Kira-kira kalau saat ini ada sosok orang mukmin, seorang, 2 orang, kelompok, jumlahnya sampai ratusan, sampai ribuan, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW dan khulafaur rasyidin. Di saat-saat yang seperti ini, di daerah-daerah yang seperti ini, di negeri-negeri yang seperti ini, akan jadi apa coba Pak? Akan jadi apa mereka itu? Akan jadi mereka kembali kepada sunnahnya Nabi SAW, kembali lagi kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin.
Akan jadi apa mereka? Paling di sini akan dikatakan keluar saja dari NKRI, cari negara sendiri. Iya. Jadilah dia orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Hadisnya sampai sebatas ini, mutawatir. Islam akan datang, Islam telah bermula dengan cara asing dan kemudian akan kembali dengan cara yang asing pula. Maka tuba, pahala, balasan kebaikan gitu ya. Tuba itu macam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan pohon di surga. Maka dia akan mendapatkan surga dan nikmatnya surga yang sangat banyak bagi mereka-mereka yang dijuluki sebagai orang yang asing. Islam bermula asing dan akan kembali menjadi asing. Maka siapapun yang nantinya dituduh oleh orang menjadi orang-orang yang asing dan dijuluki menjadi orang-orang yang asing, dia akan mendapatkan tuba. Dia akan mendapatkan tuba, tapi jangan berusaha untuk jadi orang-orang asing yang macam-macam gitu loh Pak ya. Enggak. Asingnya karena berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang berusaha dan berupaya maksimal untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, jangankan di zaman-zaman seperti ini dan di tempat-tempat seperti ini, nang omahe dhewe iki lho Pak. Kita di rumah sendiri itu jadi asing. Padahal kula bapak gitu. Saya tuh ayah. Bapak rumah tangga, kepala rumah tangga. Anak saya jadi bingung, istri saya jadi bingung, orang tua jadi bingung, mertua jadi bingung, apalagi tetangga. Ini kok ngini yo, kok ngono yo. Ya betul. Kenapa? Ajaran jahiliyah sudah merajalela di kita, menyebar sampai kepada urusan-urusan yang luar biasa dan menjauhkan kita dari ajaran syariat din dan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berusaha, berupaya untuk kembali kepada ajaran sunnah Nabi SAW, niscaya itu akan terjadi. Maka ya jangan takut kalau kemudian kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW lalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW itu nantinya kemudian harus menanggung resiko menjadi orang asing. Cek toh, orang asing itu apa toh Bapak-bapak itu kita koyo ora pripun ngene lho. Orang asing itu kalau sekarang Anda dijuluki sebagai radikal itu asing. Anda dijuluki sebagai teroris itu Anda asing. Anda dijuluki dengan julukan-julukan macam-macam itu yang hari ini ada, itu yang dulu dijulukan kepada para nabi. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidak akan mungkin dikatakan kepadamu wahai Muhammad, atau tidaklah dikatakan dan dijulukkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang dahulu pernah dijulukkan oleh orang-orang terdahulu atas nabi-nabi mereka. Ayo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dijuluki apa, Pak? Teroris. Nah, iya betul. Masa Nabi SAW dibilang gila? Masa Nabi SAW dibilang pemecah belah umat, keluarga dan kerabat? Masa Nabi SAW dibilang tukang sihir, dukun? Masa Nabi SAW dituduh sebagai tukang syair? Masa dituduh dengan begitu? Dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji atas Nabi Muhammad SAW secara dusta. Bukan seperti apa adanya, sama sekali Nabi SAW nggak seperti itu. Nah, meskipun tuduhan-tuduhan sekarang ini ya nggak 100% ya seperti itu, seperti yang dituduhkan atas Nabi SAW, tapi mirip-mirip, hati-hati, mirip-mirip. Kita tahu, coba flashback lagi, lihat siapa orang-orang yang dapat tuduhan-tuduhan itu. Dah itu cepet banget itu kita. Ayo buka saja, buka filenya semua. Sopo yang dituduhi seperti itu, orang-orangnya siapa? Siapa coba? Ada enggak Nasrani? Ada enggak Yahudi? Ada, ngawur Bapak bilang enggak ada. Ada, tapi jumlahnya cuma 1, 2, dan 3. Kenapa? Untuk nyeimbangi Pak. Paling nanti mereka juga nuduh begitu ya, kita adakan 1, 2, 3 orang. Yang penting kan itu ada buktinya, itu ada buktinya. Tetapi jutaan atau ribuan yang lain itu semuanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, atau Aisyah, Khadijah, Muslim sama Muslimah semua. Yaitu yang dulu dijulukkan kepada orang-orang soleh sebelum kita.
Ayo, berani nggak? Terima julukan-julukan seperti itu. Terus kita minta afiah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak-banyak nantang atau jangan berani-berani nantang, cari musuh. Kita nggak ingin sama sekali. Tapi inginnya kita yang terbaik dan kembali kepada yang baik. Kita berusaha untuk kembali kepada yang terbaik, yaitu berpegang teguh, mengenali dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kemudian itu mendatangkan resiko yang bermacam-macam, itu sudah sunnatullah. Itu sudah sunnatullah. Kalau lah kita kemudian gara-gara itu harus kena cobaan-cobaan yang banyak, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dibanding dengan Nabi itu apanya? Kita dibanding dengan sahabat aja apanya, dibanding dengan tabi'in aja apanya, dibanding dengan mereka-mereka pejuang-pejuang yang sudah berlalu sebelum kita itu apanya kita itu. Dan peringatan bagi mereka-mereka yang terus-terus menjuluki kaum muslimin. Sampaikan ya, jangan lupa ya Mas, rekamannya. Sampaikan kepada mereka, kalau kemudian perbuatan ini Anda selalu, maksudnya berterus-terusan melakukannya, dan tidak mau untuk mengintrospeksi diri Anda, dan tidak mau untuk mengoreksi diri Anda dan perbuatan Anda sendiri, tidak mau untuk membandingkan antara Anda dengan sejarah-sejarah yang ada, meskipun Anda namanya muslim, meskipun Anda namanya mukmin, maka posisi Anda berbahaya. Dah, ini nasihat saya dan Anda semuanya kepada yang dengar ya. Hendaknya kita rujuk, hendaknya kita kembali. Jangan sampai kemudian hidup yang cuma sekali dari amanah Allah Subhanahu wa taala ini justru menyebabkan bahayanya kita ketika kita kembali kepada Allah, dan mau nggak mau kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah kecuali takwa, dan takwa itu jalur dan jalannya adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berikutnya, abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku itu dan sunnah para Khulafaur Rasyidin dengan gigi-gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatul umur, dan jangan sampai kalian itu mengikuti perkara-perkara baru dari tambahan-tambahan ajaran syariat Islam. Tambahan itu ada dua, tambahan-tambahan sesuatu baru yang sudah cukup mau ditambahi, atau tambahan-tambahan ajaran baru timbul dengan cara mengurangi sebagian ajaran syariat. Dua-dua tetap menjadi muhdatsah. Muhdatsah lafadz lainnya adalah bid'ah. Muhdatsah lafadz lainnya adalah bid'ah. Ini wasiatnya Rasulullah. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan bid'ah. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan muhdatsah. Dan muhdatsah dan bid'ah itu bukan hanya dalam urusan beragama, maksudnya beribadah. Ibadah ada bid'ahnya. Mengatur diri dan mengatur keluarga dan perbuatan harian dan kebiasaan itu juga hati-hati, ada bid'ahnya. Maka perlu untuk kita waspadai segala yang kaitannya dengan bid'ah, jangan sampai masuk ke diri kita maupun keluarga kita. Dan ini nasihatnya Rasulullah SAW, wasiatnya Rasulullah SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah dalam urusan din ya Pak, setiap bid'ah dalam urusan din adalah kesesatan. Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Hadis ini adalah sudah masuk dalam kategori atau derajat hasan sahih ya. Maksudnya sudah makbul ya. Memang insya Allah nisbatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut beliau sangat kuat. Memang betul-betul ini sabdanya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini